Selamat malam, para pejuang yang otaknya mungkin sudah penuh dengan berbagai macam informasi, dari pagi sampai malam, baik yang penting maupun yang sama sekali tidak penting. Kembali lagi bersama saya, Budi Santoso. Malam ini, kepala saya sedikit pening. Saya baru saja menyaksikan sebuah pertarungan epik. Pertarungan antara gelar dokter yang didapat dari 6 tahun kuliah melawan gelar pakar kesehatan yang didapat dari 30 detik video TikTok. Dulu, musuh terbesar dokter itu penyakit. Sekarang, musuh terbesarnya ada 2, penyakit dan koneksi internet pasiennya. Ceritanya begini. Tadi siang, datang seorang pasien muda, sebut saja Kevin. Mahasiswa tingkat akhir, penampilannya pintar, kacamatanya tebal, di tangannya bukan buku, tapi ponsel pintar yang menyala terang. Dia datang ke Dr. Heru, dokter muda kami yang paling sabar itu. Dr. Heru memulai dengan standar, "Selamat siang Mas Kevin, ada yang bisa saya bantu? Apa keluhannya?" Kevin menarik napas panjang, seperti seorang pengacara yang akan memulai pembelaan di pengadilan. "Begini dok," katanya. "Selama seminggu terakhir, saya mengalami pusing, mual, dan brain fog." "Oke," kata Dr. Heru sambil mencatat. "Ada lagi?" "Ada dok," jawab Kevin mantap. Dan setelah saya melakukan riset mendalam dari berbagai sumber kredibel di internet, saya 98% yakin saya menderita leaky gut syndrome yang diperparah dengan adrenal fatigue. Saya yang kebetulan lewat di depan ruangan langsung berhenti. Dr. Heru diam sejenak. Saya bisa lihat di matanya, samudra kesabarannya sedang diterpa badai kecil. Leaky gut syndrome. Istilah yang bahkan para dokter spesialis pun masih perdebatkan. Dr. Heru dengan senyum yang dipaksakan mencoba bertanya, "Mas Kevin dapat informasi itu dari mana ya, kalau boleh tahu?" Dan disinilah puncaknya. Kevin dengan bangga membuka ponselnya. "Dari sini dok." Dia menunjukkan sebuah video TikTok. Isinya seorang perempuan cantik yang sepertinya bukan dokter, menari-nari sambil menunjuk tulisan-tulisan yang muncul di layar tentang tanda-tanda ususmu bocor. Musiknya pun musik jedak-jeduk. "Dan untuk solusinya," lanjut Kevin dengan penuh keyakinan, "saya sudah mulai terapi dok. Minum air perasan seledri yang sudah dibacakan afirmasi positif setiap pagi. Saya harus pegangan ke dinding, afirmasi positif untuk usus." Dr. Heru hanya bisa berkedip 3 kali. Mungkin sedang meribut otaknya. Setelah pemeriksaan panjang, yang diinterupsi oleh Kevin beberapa kali dengan kalimat, "Menurut artikel yang saya baca," akhirnya Dr. Heru sampai pada sebuah kesimpulan. Diagnosisnya apa? Bukan leaky gut syndrome, bukan adrenal fatigue, bukan juga karena kurang afirmasi positif. Diagnosisnya adalah MAH akut dan dehidrasi. Penyebabnya? Karena Mas Kevin sedang mengerjakan skripsi. 3 hari terakhir, hanya makan mie instan dan minum kopi saset. Titik. Kejadian ini membuat saya berpikir. Internet itu seperti lautan. Di sana ada mutiara pengetahuan, tapi juga ada banyak sekali sampah. Dan kita, dengan perahu kecil kita, seringkali lebih mudah memungut sampah, karena sampahlah yang mengapung di permukaan. Kita membaca daftar gejala sebuah penyakit langka, dan tiba-tiba semua gejala itu terasa ada di tubuh kita. Kita menonton satu video dan kita merasa lebih pintar dari orang yang sekolah bertahun-tahun. Masalahnya, internet memberi kita informasi, tapi tidak memberi kita konteks, pemahaman, dan pengalaman. Pelajaran sampingannya bukan hanya soal kesehatan. Ini soal kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Kerendahan hati untuk percaya pada pilot saat kita naik pesawat, percaya pada montir saat mobil kita mogok, dan ya, percaya pada dokter saat tubuh kita terasa tidak beres. Kepercayaan pada ahlinya itu bukan kebodohan, tapi sebuah bentuk kebijaksanaan. Maka dari itu, untuk Anda yang jarinya lebih cepat dari akal sehatnya saat mengetik gejala penyakit di Google, ini resep dari Apotek Jiwa untuk Anda. Saya sebut ini diet informasi 24 jam. Jika Anda merasa ada yang tidak beres dengan tubuh Anda dan tangan Anda sudah gatal ingin mencari di internet, stop. Beri diri Anda moratorium.
larangan mencari informasi online selama 24 jam. Dalam 24 jam itu, lakukan 2 hal saja. Tulis semua pertanyaan dan kekhawatiran Anda di seceri kertas. Lalu, buat janji temu dengan dokter atau ahlinya. Tujuannya adalah untuk memutus rantai kecemasan yang seringkali dipicu oleh diagnosis mandiri dan menggantinya dengan satu tindakan nyata yang paling solutif, yaitu bertanya pada yang ahli. Ingat, Google memang pintar, tapi dia tidak pernah mengambil sumpah Hipokrates. Percayakan kesehatan Anda pada ahlinya, bukan pada algoritma. Saya Budi Santoso. Selamat malam dan jangan lupa minum air putih, bukan hanya air afirmasi. Sampai jumpa.